Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati serta saya muliakan Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Eskom. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, yang mudah-mudahan semuanya ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat panjang umur. Kita bisa bertemu kembali di dalam menimba ilmu pendidikan dakwah ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir hari nanti. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bu, Ya. tadi sudah disebutkan oleh Bu Ustazah Syariah Fatimah kalau tujuan utama ibadah pernikahan adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi niat semua pasangan suami istri adalah niat ibadah, niat bahagia, dan niat menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun di dalam kehidupan ini kadang banyak problema, banyak ujian yang terkadang akhirnya kita lupa dengan tujuan awal itu. Dalam kehidupan ini ada guru, ada pembimbing, ada ilmu atau yang bisa kita dapat. Nah, guru kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bagaimana cara untuk rumah tangga kita itu tentram dan indah. Jadi di sini saya akan meringkas sedikit untuk hal tersebut, bagaimana kita agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah yakini kalau pernikahan itu adalah pernikahan ikatan yang suci dan agung, ikatan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasul, yang mana ikatan itu juga disaksikan oleh para malaikat, oleh orang tua kita, oleh sahabat kerabat dekat kita, oleh undangan-undangan semua. Jadi sudah pantasnya lah kalau pernikahan itu kita posisikan di sesuatu yang sangat agung dan sakral. Contohnya adalah kalaupun kita megang tangan suami, sudah pahala. Istri membawakan minuman untuk suami, pahala. Lalu suami mencari nafkah untuk keluarga, itu pahala. Jadi begitu banyak kemuliaan yang ada dalam suatu pernikahan. Selanjutnya di dalam suami istri ini, pasangan ini, jadikan pasangan kita menjadi teman yang untuk lebih berbakti kepada Allah. Kita saling support, kita saling mengajak untuk lebih taat kepada Allah dalam beribadah. Mungkin kalau kita sholat malam, ada yang membangunkan pasangan lebih mudah jadinya. Lalu kalau ngaji kita misalnya sendiri kurang bersemangat karena ada pasangan, jadi lebih bersemangat. Jadi jadikan semakin hari kalau kita itu semakin baik dalam taat kepada Allah dengan pasangan kita. Lalu kemudian jadikanlah pasangan kita itu kawan untuk berbakti kepada orang tua, orang tuanya. Jadi misalnya istri mensupport ke suami untuk berbakti pada orang tuanya, suami mensupport kepada istrinya untuk berbakti. Jangan sampai suami berbakti pada orang tuanya, istri kesal. Istrinya datang ke orang tuanya untuk berbakti, suami marah. Jangan sampai seperti itu.
karena di situ ada keriduan orang tua. Karena bersatunya keluarga itu adalah untuk menjalin silaturahmi yang baik antar keluarga. Terus yang ketiga adalah lakukan kewajiban. Suami dan istri itu punya kewajiban masing-masing. Suami adalah menjadi imam, istri itu hanya pendamping. Suami itu kenapa Allah berikan kodratnya suami, laki-laki itu lebih daripada perempuan? Karena dia lebih dari tenaga, lebih dari pikirannya, lebih dari punya kemampuan yang Allah lebih. Jadi walaupun sekarang misalnya suami kita belum sampai itu, nah kita sebagai istri harus cerdas, pintar, cambuk aja. Kalau males suami, ayo pak cepet cambuk. Papa bisa, betul, betul, papa bisa, tidak ada yang bisa, ayo terus cambuk. Karena mungkin dia belum, kita harus yakin dengan Allah kodrat itu. Mungkin dia sekarang belum kuat atau apa, mungkin karena dia kurang percaya diri. Jadi istri terus yang memacu, mensupport seperti itu. Karena dan juga saling memahami. Jangan sampai merasa, wah saya yang paling capek nih di keluarga, saya yang paling ini. Jangan seperti itu. Kalaupun istri ada lebih dari untuk seorang suami, tetap tidak boleh di depan suami, karena tetap suami adalah imamnya keluarga. Jadi istri itu hanya sekedar pendamping. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jangan banyak menuntut. Harus bahasanya adalah banyak bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, maka ada keridhaan di situ. Ibu-ibu harus tahu, perempuan itu ridhonya ada di suami. Ada cerita walaupun meninggal, suami ridho, insya Allah jannah ada di situ. Amin. Jadi alhamdulillah kalau kita selama ini saling memahami apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah usahakan, kita syukurin. Kalaupun kita ada sesuatu, menuntut sesuatu yang ini bicarakan dengan baik, disesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai melebihi apa yang sudah didapat dengan hari ini. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah saling menjaga harta rumah tangga. Gitu. Kenapa? Karena harta rumah tangga itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya harus dijaga. Laki-laki dijaga dalam amanahnya itu, tidak dipakai sekarang dengan zaman sekarang, atau perempuan itu pakailah harta itu dengan tidak boros, tidak memakai keperluan yang tidak perlu, tidak berhutang yang tidak perlu. Jadi jadikanlah yang namanya pengeluaran yang prioritas. Karena kalau kita amanah kita dijaga, insya Allah semua ada manfaatnya untuk kita juga lebih tenang di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itu. Dan yang utama terakhir dari semua adalah berdoa. Berdoa, saling mendoakan saling pasangan. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Berdoakan untuk suami mendapat rezeki yang halal dan segala macamnya. Begitupun untuk putra kita, bungkus mereka dengan doa. Karena beda ya Bu, Ibu bisa lihat anak yang dapat doa atau enggak ada tuh insya Allah, enggak ada kena narkoba, maksiat dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan seperti itu. Jadi seperti itu yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kalau kita bisa menjaga dan kita bisa melakukan hal itu dan tidak lupa dengan niat awal tadi bahwa pernikahan adalah niat ibadah, niat bahagia. Kita harus bahagia nikah itu. Itu jangan sampai kita nggak bahagia dan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dengan ringkasan yang tadi bisa dilakukan, insya Allah kita pernikahan menjadi semakin kokoh di ridho Allah dan ada selalu dalam lindungan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ringkasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.